Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keluarga belajar PKB Guguna Muhammadiyah Cileunci, paket B. Sekarang kita lanjut materi berikutnya, yaitu sifat operasi hitung. Sifat operasi hitung ya. Sifat operasi hitung. Jadi di sini ada tiga yang kita kenal: komutatif, yang kedua asosiatif, yang ketiga distributif. Nah, gini. Komutatif itu gimana? Komutatif itu begini ya. Jadi misalnya 3 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 3. Ya kan? 3 tambah 5, 8 kan? 5 tambah 3, 8 juga. Jadi sama, jadi ini bisa bolak-balik. Jadi kalau ini penjumlahan, jadi ini namanya komutatif pada penjumlahan. Komutatif tambah ya, atau apa, penjumlahan ya. Penjumlahan gitu. Atau komutatif pada operasi tanda tambah. Gitu. Nah, asosiatif gimana asosiatif? Atau asosiatif begini asosiatif. Asosiatif itu misalnya 3 ditambah 5 ya. Atau komutatif dulu ya, yang perkaliannya ya. Nah, tadi kan ini penjumlahan, sekarang perkalian 3 dikali 5 sama dengan 5 dikali 3. Jadi tambah-tambahan, kalau kurang-kurangan enggak ya, kalau kurang-kurangan ini ketiga kali hanya tambah-tambahannya saja. Ini juga kali-kalian, perkaliannya saja, pembagiannya tidak komutatif. Jadi ini 15 kan, 3 kali 5, ini juga 5 kali 3 15 ya. Bisa pakai kalkulator ya kalau bingung. Jadi perkaliannya komutatif, perkalian ya. Nah, jadi ini berlaku pada sifat perkalian dan penjumlahan itu komutatif. Nah, asosiatif, kalau asosiatif ini berarti yang ketiga ya, asosiatif itu begini tadi ya, 3 tambah 5 ditambah 7. Jadi ini dikelompokkan, si 3 tambah 5 nya dia kelompok tersendiri, tapi 7-nya enggak dikelompokkan. Ini ada kurungnya gitu. Ini bisa juga gini. Nah, gitu ya, sama saja. Jadi ini di kelompok asosiatif itu pengelompokan ya, asosiasi, kelompok atau pertemanan. Jadi 3 sama 5 dulu 8 kan, ditambah 7. Yang ini 3, 5 tambah 7 dulu 12. 8 tambah 7 15 ya. 3 tambah 12 15 juga sama. Jadi bisa begini, bisa begini. Gitu ya, dikelompok-kelompokkan. Tapi Pak, khusus pada penjumlahannya, tapi pengurangan enggak. Ya, perkalian juga sama begitu. Jadi 3 dikali 5 dikurung dulu kali 7. Yang ini 3 dikali 5 kali 7, jadi pengelompokan juga. Tapi tandanya sekarang perkalian, jadi ini asosiatif tambah ya, asosiatif penjumlahan ya, penjumlahan. Nah, yang ini juga, ini namanya asosiatif perkalian. Nah, ini 3 kali 5 15 ya kan, kali 7 ya kan. Yang ini 5 kali 7 35. Makanya supaya kalkulator ya. 15 kali 7 berapa? 15 kali 7 15 dikali 7 ya, kalikan biasa saja ya. 15 kali 7 15 kali 7 5 kali 7 35 ya kan. Lalu tambah 7 tambah 3 10, jadi 105. Ini 105. Sekarang ya 35 dikali 3. 5 kali 3 nya 15, simpan 1 di sini, 5 nya di sini. 3 tambah 3 9, tambah 1 10, jadi sama kan. Nah, sama tuh, terbukti ya. Jadi ini bisa begini gitu. Asosiatif perkalian. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini sifat-sifat operasi hitung. Nah, sekarang kita yang terakhir nih, distributif. Berarti tadi yang kelima ya, distributif. Nah, kalau distributif begini, distributif. Jadi 3 ditambah 5 dikali 7. Jadi ada gabungan ya kalau distributif. Jadi ada penjumlahannya
ada perkaliannya. Nah, kalau distributif di sini bisa pengurangan bisa, penjumlahan bisa ya, boleh ya, boleh gitu. Nah, jadi ini caranya ini kan bisa begini, 3, jadi 7-nya itu masuk ke dalam, jadi ini kayak kurung ini seperti rumah. Nah, di dalam rumah itu ada 2 orang, 3 sama 5. Ini kan tamunya, 7 ini ibaratnya tamunya, jadi dia masuk ke dalam, dia ketemu yang ini kan, ketemu yang ini, kalau bertamu gitu kan idealnya. 7 bertemu 3, berarti 3 kali 7, nah ini dikali nih, di bawah kan si kalinya sama 7, masuk ke sini jadi 3 kali 7, tambahnya tulis lagi, 7-nya masuk ke, sekarang ketemu 5, masuk ke rumah ketemu 5, jadi 5 kali 7, nah gitu. Nah, ini supaya bagus tulisnya pakai kurung yang untuk memisahkan. Nah gitu, jadi ini 3 kali 7 21 ya, 5 kali 7 35, jadi 21 tambah 35 56. Nah, coba kita cek yang sebelah sini, 3 tambah 5 8, jadi 8 kali 7 56, sama kan gitu ya. Jadi ini distributif perkalian dan penjumlahan. Yang keenam tadi katanya pengurangan, ya boleh pengurangan kita kurangi ya, 3 dikurang 5 ditambah 7. Nah ini 7 masuk ke dalam, 3 kali 7 dikurang 5 kali 7. Nah ini 3 dikurang 5, jadi hutangnya 5 nih, ini itu tadi dibaca hutang ya, hutangnya 5, bayarnya 3, 3 ini kan plus, tapi plusnya ada di depan, tidak ditulis. Hutangnya 5, bayarnya 3, jadi masih punya hutang 2. Ini 21 dikurang 35. Nah, ini min kali plus ya, ini kan masih 2-nya min, kayak kurungnya. Jadi min 2 kali plus, kalau min dikali plus, min 2 kali 7-nya 14. Gitu, jadi ini masih punya hutang 14. Yang ini hutangnya 35, dibayar 21, berapa? Masih punya hutang kan? Hutangnya berapa? Sama, 14. Sama kan? Jadi ini itu namanya hukum distributif. Nah, sekarang kita ke soal yang ada pakai variabelnya ya, pakai variabelnya. Di sini nih. Di sini kita punya soal x kuadrat ditambah 1. Nah, ini b 2x ditambah 3y. Itu ya. Yang benar-benar kelihatan. Jadi ini tadi ya, ini distributif nih, jadi a-nya masuk ke dalam, ketemu x kuadrat, jadi ax kuadrat. Ini 1 kali a, tulis ya, 1 kali a. Yang ini yang b-nya masuk ke dalam juga, jadi kita ganti spidol dulu. Jadi ini x kuadrat ya, benar-benar kelihatan. Jadi masuk ke dalam kan, kayak kurungnya gini, masuk ke dalam, ketemu yang ini ketemu yang ini sama juga. Nah b nya berarti ke dalam ya, b nya ini b nya gedein aja, berarti ini b. Nah, biasanya 2-nya di depan ya, 2-nya di depan, dia angkat di depan. Nah gini, jadi 2bx, ini juga sama 3by. Nah gitu. Yang ini ax kuadrat kita selesaikan, ini 1 kali a ya, jadi ini plus. Yang ini min-nya masuk ke dalam sekarang, min 2bx ditambah 3by, jadi begini. Ini disederhanakan. Ini bisa dilihat, ada soalnya ada di modul ya, bisa dilihat. Nah, ini sudah disederhanakan. Terus ada juga yang begini, x ditambah 1 dipangkatkan 3. Nah ini, jadi ini kurungnya sekarang yang punya pangkat, kurungnya berarti kalau gitu karena dia, nah tadi kan kita udah belajar nih, kalau pangkat 3 jadi x-nya itu ada 3 ya, tapi dikali semua. Nah sekarang kurung, berarti kalau sekarang sama juga, kurungnya berarti ada 3, x plus 1 dikali x plus 1 lagi dikali x plus 1 lagi. Ini seperti ini. Kalau ini kan x aja yang di pangkat 3-nya, x pangkat 3 berarti x kali x, ini ada 3. Yang ini x plus 1 dalam kurung, berarti tapi kurungnya yang ada pangkat ini berarti kurung gitu. Jadi ada 3 kurung karena pangkat 3. Gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang ngitungnya gimana ini ngitungnya? Kita yang ini dulu nih, yang ini sama yang ini.
seperti tadi ya, seperti tadi. Jadi ini tuh ibaratnya tamunya yang ini ya, ada rumahnya. Jadi dia masuk X plus 1 dikali X yang ini. Jadi kurung, masuk, kurungnya masuk ke dalam kurung lagi. Kurung masuk, ketemu yang X ini. Kurung masuk, ketemu 1. Jadi 1 kali X plus 1. Nah ini yang pertama ya, yang ini biarin di sini nih. Nah ini kita supaya pemisah pakai kurung siku. Nah pemisahnya sama yang ini supaya ini terpisah, terlihat terpisah gitu. Nah kita kita kalikan, ini masuk ke dalam X kuadrat kan, X kali X nya, X kuadratnya langsung aja 1 kali X seperti tadi ya, seperti tadi. Nah ini 1 kali X, nah ini ada satunya nggak ditulis. Nah gitu, 1 kali apa tadi, satunya harusnya di sini ya, sebelah sini satunya. Nah gitu, dan ini kan masuk ke dalam kan, ke dalam X 1 kali X 1 kali 1 1. Ini tandanya plus kali plus ya, plus kali plus udah benar tandanya, plus kali plus kali plus juga. Nah gitu, ini udah benar. Jadi kita kurung siku ya kan, dikali X plus 1 kayak kurung biasa. Nah gitu, yang ini X ada 2 nih. Jadi ini kata seperti tadi ya, jambu yang mungkin pelajaran berikut video sebelumnya, jambu punya 1 jambu, ditambah lagi 1 jambu jadi 2 jambu. Jadi ini X kuadrat 2X plus 1. Nah gitu ya. Nah sekarang kita di sini kita tulis di atas ya, kita tulis di atas. Jadi ini tulisnya sekarang ke atas sini. Juga sama, yang ini kurung masuk ke dalam. So mau yang ini boleh ke sini boleh ya, terserah ya. Misalnya yang ini ke sini kan jadi X kuadrat plus 2X plus 1 ini ketemu X yang ini kan, terus ditambah kurung siku yang ini X kuadrat plus 2X plus 1 ketemu 1 dikali 1 ya kan. Nih ke sini sama dengan ini ke sini masuk ke dalam jadi X pangkat 3. Ini X pangkat 1, di sini X pangkat 2, di sini X pangkat 1 dikalikan ya. Jadi X pangkat 3. Jadi ini catatannya X kuadrat dikali X. Ini kan pangkat 1, jadi pangkatnya dijumlahkan jadi X pangkat 3. Ini catatannya nih. Nah, ini ke sini 2X kuadrat. Ini ke sini ketemu yang ini kan tandanya sama tadi ya, plus. Karena dia paling depan tidak ditulis. Plus kali plus juga. Ini plus kali plus juga. 1 kali X. Itu. Nah, kalau ini dikali 1 ya, kali 1. 1 kali X kuadrat. 2X dikali 1. Boleh gini nulisnya ya. Atau satunya mau di depan boleh. 1 kali 2X. 1 kali 1. Ya, X pangkat 3. 2X kuadrat plus X. Jadi kalau dikali 1 dia lagi ya. Kali 1 ini. Dikali 1 dia lagi. Kali 1 dia lagi 2X lagi. 1 kali 1 ya 1 lagi. Tuh gitu. Nah ini ada temannya sekarang, ini ada sama ini ada temannya kan sejenis, ini juga sama yang ini sejenis. Jadi ini kalau ini nggak ada temannya, ditulis lagi ya, tulis lagi ini agak bawahan dikit. Nah, ini tadi X kuadratnya ibarat tadi jambu ya, jadi punya 2 jambu, nambah lagi 1 jambu jadi 3 jambu. Ini kan sama nih X kuadrat, ini X kuadrat yang 1, ini X kuadratnya 2. X kuadratnya sekarang kita panggil jambu, jangan X kuadrat. Jadi 2 jambu nambah lagi 1 jambu jadi 3 jambu. Kalau yang ini misalnya bola, 1 bola nambah 2 bola jadi 3 bola plus 1. Nah ini hasil akhirnya, jadi X pangkat 3 ini hasil akhirnya ya, X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat ditambah 3X ditambah 1. Nah soal-soal lain juga begitu ya. Di sini ada berupa angka, berarti ini kalau berupa angka lebih gampang ya, supaya bisa pakai kalkulator. Nah misalnya di sini ada apa? Ada soal ini berupa angka ya. Kalau tadi kan berupa variabel ya, 13 kuadrat dikurang 9 kuadrat. Yang ini dicari dulu ya, 13 kuadrat itu berapa? Berarti 13 kuadrat itu 13 sama dengan ya 13 dikali 13.
Berapa 13 kali 13? Sini kita cari 13 kali 13. 9, 3 kali 3, 9. 1 kali 3, 3. 3 kali 1, 3. 1 kali 1, 1. 9, 6, 1, 169. Di sini 169. 9 kuadrat berapa? 9 kuadrat? Udah tahu ya 9 kuadrat bisa pakai kalkulator ya. 81 9 kuadrat. 9 kali 9. 9 kuadrat. 9 kali 9. 81. Jadi 169 dikurangi 81. Kita cek aja nih. Kurang 81 ya. 9 kurang 1 8. Yang ini 6. Pinjam ke sini 1 jadi apa? 7 ya. Berapa? Ini kan 6, pinjam ke sini jadi pinjam ke sini 16 ya, 16 kurang 8, 8. Jadi 88. Nah, bisa pakai kalkulator ya, jadi 169 dikurang 81 itu 88. Jadi lebih mudah kalau yang berupa angka. Yang mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.